Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok kimia PGSD 5B. Perkenalkan, nama saya Renita Lestari. Saya Rifat Mawati. Saya Sukmaudin. Saya Silvi Luciana. Saya Restiani Solihat. Di sini kami akan menguji asam basa dengan indikator tradisional. Bahan-bahan yang akan diuji pH-nya. Yang pertama di sini ada garam. Yang kedua ada air biasa. Yang ketiga ada jeruk lemon. Yang keempat ada baking powder atau soda kue. Yang kelima ada air cuka. Yang keenam ada pasta gigi. Dan yang ketujuh ada deterjen. Ini adalah alat-alat yang kami gunakan untuk menguji pH asam atau basa. Di sini ada mutu dan coet ya, teman-teman. Untuk menghaluskan, untuk mengambil ekstrak dari indikator alami yang digunakan. Lalu di sini ada pengaduk dan di sini ada sendok. Di sini ada pipet untuk mengambil larutannya. Di sini ada wadah juga, mangkok. Dan ini digunakan untuk larutan-larutan indikator alaminya, larutan yang akan dipeh-kannya. Untuk menguji pH-nya kami menggunakan indikator alami. Indikator alami adalah indikator yang dibuat menggunakan ekstrak tumbuh-tumbuhan yang berwarna. Seperti di sini ada daun hajwa, bunga sepatu, bunga kertas, ada umbi ungu, dan kunyit. Semua indikator ini diambil ekstraknya. Merupakan ekstrak dari kunyit. Kami sudah menghaluskan kunyit, kemudian dibuat ekstraknya. Ini merupakan ekstrak dari bunga sepatu yang ditumbuk terlebih dahulu, kemudian kami tambahkan dengan air. Ini ekstrak bunga kertas. Kami sudah sama seperti bunga sepatu, kami menumbuknya dan ditambahkan dengan air. Ini ekstrak hanjuang, ditumbuk sama seperti yang lainnya. Dan ini ekstrak ubi ungu. Untuk ekstrak ubi ungu ini kami ubi ungunya direbus terlebih dahulu, kemudian ditambahkan dengan air, atau bisa juga dengan cara di blender. Adapun bahan yang akan kami cari pH-nya diantaranya adalah ada air cuka. Nah, ini adalah larutannya. Nah, seperti ini. Dan yang kedua ada deterjen. Nih, ini adalah deterjen dan ini air larutannya ini dari deterjen. Seperti ini ya guys ya. Dan juga ada air garam. Nah, ini garamnya, dan ini air larutannya dari garam nih. Nih kami kasih nama. Dan juga selanjutnya ada soda kue. Ini adalah soda kue, dan ini adalah larutannya nih, seperti ini ya guys ya. Nah, ini lalu selanjutnya ada air jeruk. Nah, ini dari jeruk ya. Nah, ini air larutannya, jadi seperti ini ya guys ya. Ini. Nah, selanjutnya ada odol pasta gigi. Nah, ini dan air larutannya nah seperti ini adalah dari pasta gigi. Lalu yang terakhir ada air biasa nih, air biasa, dan ini adalah larutannya. Tambahkan. Nah, baik, saya akan menguji pH dari bahan-bahan berikut ini. Diantaranya ada air cuka, air pasta gigi, air deterjen, air jeruk, air biasa,
lalu baking soda, dan juga air garam. Nah, adapun indikator alami yang saya gunakan adalah ekstrak dari bunga kertas. Nih warnanya merah ya, kelihatan ya. Baik, kita akan melakukan ekstrak bunga kertas ke dalam air cuka. Nah, ini nih kita pakai ini ya alatnya, seperti ini nih. Nah, bisa dilihat. Lalu, nah udah kelihatan nih. Lalu kita tuangkan ke atau satukan ke dalam air cuka nih. Kita lihat. Nah, lalu kita aduk memakai ini nih, alat ini nih. Kita aduk ya. Nih, udah kelihatan kan? Nih, ini ke dalam air cuka ya. Lalu yang selanjutnya ke dalam pasta gigi nih, pasta gigi nih, kayak gini nih. Ini pasta gigi, kita ambil bunga kertasnya sebagai indikator alami ya. Nah, lalu tuangkan ke sini nih, lalu satukan ke sini. Nah, warnanya jadi seperti ini nih guys. Nih, lalu aduk-aduk memakai ini nih, aduk-aduk nih. Nih warnanya nih, ya, ini kelihatan ya. Lalu yang selanjutnya ke dalam air jeruk. Nah, sekalian lihat nih, air jeruk. Kita ambil indikator alaminya, yaitu bunga kertas tadi ya. Nih, lalu tuangkan ke dalam ini nih, satukan ke dalam air jeruk yang sudah disediakan. Nih, kalau masih kurang bisa ditambahin. Nih, udah ini lalu diaduk memakai ini. Nah, ini hasilnya. Lalu yang selanjutnya kita ekstrak dari indikator alami bunga kertas ke air deterjen. Lihat, tuangkan, lalu ini ambil, lalu tuangkan seperti ini. Nih, kalau kurang boleh diambil lagi. Nih, lalu kita aduk, kembali. Nih, jadi kelihatan ya perubahannya ya tuh. Dan yang selanjutnya adalah ke dalam air garam. Kita lihat air garam. Lalu ambil indikator alaminya ini nih, lalu tuangkan, ambil lagi kalau kurang. Nih, lalu aduk memakai ini sebagai alat. Lalu aduk. Nah, ini adalah hasilnya. Kalian lihat tuh, ini hasilnya. Ini memakai air garam. Dan yang selanjutnya kita halutkan ekstrak ke air biasa. Ini kita ambil indikator alaminya dari bunga kertas ya. Ini nih, lalu tuangkan. Lalu setelah ini kita aduk kembali. Nih, udah kelihatan hasilnya seperti ini ke air biasa ya. Lalu yang terakhir ke dalam air soda, baking soda. Nah, kalian lihat ke baking soda. Kita ambil, kita satukan ya.
dalam air soda. Akan kita lihat hasilnya akan seperti apa. Oke, udah gini kita aduk, kayak aduk ya, sampai kelihatan hasilnya seperti apa. Nah, ini hasilnya ekstra dari indikator alami bunga kertas ke baking soda nih. Ini adalah hasilnya. Jadi warnanya seperti ini. Nah, baik, ini adalah perubahan warna setelah ditambahkan indikator alami dari bunga kertas tersebut. Bunga kertas ya. Ini. Ya, baik, di sini saya akan menguji pH larutan-larutan yang ada di sini atau bahan-bahan yang ada di sini dengan menggunakan indikator alami kunyit. Yang pertama ini air biasa. Kita tambahkan larutan kunyit ke dalam air biasa. Ini kepada air baking soda. Ini air garam. Air cuka. Ini ke air deterjen. Di sini terlihat air deterjen warnanya menjadi gelap. Kemudian ke air jeruk. Dan ini ke air deterjen, ke air pasta gigi. Ini merupakan perubahan warna yang terjadi pada bahan-bahan atau larutan yang ingin kita cari pH-nya dengan ditambahkan indikator alami kunyit. Perubahan warnanya. Di sini yang mencolok itu perubahan warna di air deterjen dan pasta gigi. Di air deterjen kita lihat warnanya cenderung menjadi sangat gelap, dan untuk di pasta gigi warnanya menjadi keruh. Baik, di sini saya akan menguji pH dari bahan-bahan tersebut dengan menggunakan indikator ekstra umbi ungu. Di sini saya akan melarutkan larutan umbi ungu ke dalam air biasa. Lalu kita aduk. Kelihatan kan warnanya tidak terlalu berubah. Sekarang kita larutkan larutan umbi ungu ke dalam air baking soda. Kita aduk. Nah, warnanya berubah menjadi biru. Lalu kita akan melarutkan ke dalam air garam. Kita aduk. Warnanya
tidak berubah, bukan tidak berubah, tidak Metal. lain, tidak terlalu berubah atau di mana jadian deui, Nah, itu bisa dihubungkan ya. di mana jadian deui. Itu di kampung. Sekarang kita akan melarutkan larutan umbi ungu ke dalam air garam. Kita aduk. Nah, warnanya tidak terlalu berubah. Selanjutnya ke air cuka. Kita aduk. Nah, warnanya berubah menjadi agak kemerahan ya. Lalu kita larutkan ke air deterjen. Diaduk. Nah, warnanya berubah menjadi hijau. Selanjutnya ke air jeruk. Kita aduk. Nah, warnanya berubah menjadi merah. Yang terakhir, kita akan larutkan ke dalam air pasta gigi. Kita aduk. Warnanya agak kebiruan. Ini adalah perubahan-perubahan warna yang terjadi setelah indikator dilarutkan ke dalam larutan-larutan ini. Baik, saya akan menguji pH dari bahan-bahan berikut ini. Sini ada air biasa, ada baking soda, air cuka, air garam, air deterjen, air jeruk, dan pasta gigi ya. Di sini saya menggunakan ekstrak dari bunga sepatu. Seperti ini. Kita ambil dengan menggunakan pipet. Lalu kita larutkan ke dalam air biasa. Ini perubahan yang terjadi. Setelah itu kita kembali larutkan ke dalam air baking soda. Di sini terjadi perubahan warna ya, menjadi kebiru-biruan. Selanjutnya ke dalam larutan air garam. Kita kocek kembali. Lalu ke dalam air cuka. Kita aduk kembali. Nah, ini terlihat ya, terjadi perubahan warna. Selanjutnya ke dalam air dari deterjen yang sudah dilarutkan. Oke, itu lagi. Lihat di sini terjadi perubahan warna ya, menjadi warna biru. Selanjutnya ke dalam air jeruk, air perasan jeruk.
Dan yang terakhir dilarutkan ke dalam cairan pasta gigi. Dan ini perubahan yang terjadi. Baik, ini adalah perubahan-perubahan warna setelah ditambahkan indikator alami dari ekstrak bunga sepatu. Baik, saya akan menguji pH dari bahan-bahan berikut ini. Yang pertama ada air biasa, yang kedua baking soda, yang ketiga air garam, yang keempat ada air cuka, yang kelima ada air deterjen, yang keenam air jeruk, dan yang terakhir ada pasta gigi. Adapun indikator alami yang saya gunakan adalah ekstra daun hanjuang. Baik, kita akan melarutkan ekstra daun hanjuang ini ke air biasa. Nah, ini lalu kita aduk. Baik, ini adalah perubahan warna setelah dilarutkan. Lalu yang kedua, kita larutkan ke air baking soda. Nah, baik, lalu kita aduk. Ini perubahan warnanya. Lalu kita larutkan ke air garam. Lalu kita aduk. Nah, ini adalah perubahan warnanya. Lalu selanjutnya kita larutkan ke air cuka. Kita aduk. Dan ini adalah perubahan warnanya. Lalu selanjutnya kita larutkan ke air deterjen. Lalu kita aduk, dan ini adalah perubahan warnanya. Selanjutnya kita akan larutkan ke air jeruk. Nah, kita aduk. Nah, ini adalah perubahan warnanya. Yang terakhir kita larutkan ke air pasta gigi. Setelah diaduk, ini adalah perubahan warnanya. Baik, ini adalah perubahan warna yang terjadi setelah ditambahkan indikator alaminya. Kami akan memaparkan hasil pengujian kelompok kami. Ini merupakan pengujian dengan indikator bunga kertas. Kemudian daun hanjuang, warnanya hijau ya, hampir hijau semuanya. Ini dengan indikator ubi ungu. Kemudian ini dengan indikator kunyit, warnanya hampir kuning semua tapi berbeda-beda. Ini dengan indikator bunga sepatu. Yang pertama yang akan kami bahas di sini ya, ini ada ekstrak bunga sepatu. Ini hasil-hasil jajaran sini adalah hasil-hasil perubahan warna dari baking soda, air, dan yang lain-lain. Di dalam bunga sepatu ini, jika dia berupa asam, maka akan muncul warna yang terang, merah terang. Di sini warna yang merah terang itu adalah air cuka. Kemudian air jeruk sedikit terang, dan air biasa tidak terlalu mengalami banyak perubahan warna, dan pasta gigi menjadi warnanya keruh ya. Nah, kemudian di sini ada di yang kedua itu adalah daun hanjuang dengan indikator daun hanjuang. Ini merupakan hasil dari air baking soda. Warnanya hijau, kemudian air biasa
tetap hijau, cuman di sini mencolok itu adalah warna pasta gigi tetap keruh. Kemudian air biasa hijau. Ini sini air jeruk, warnanya sedikit kuning, dan air cuka juga sedikit kuning. Di sini jika warnanya ini cerah kuning seperti ini merupakan asam. Sedangkan jika warnanya hijau itu basa biasanya. Ini seperti ini basa ya. Ini juga air deterjen basa. Kemudian yang bisa kita lihat ini ada di indikator ubi ungu. Ini hasil warna yang dihasilkan dari zat-zat yang ditambahkan dengan ekstrak ubi ungu. Untuk ekstrak ubi ungu, jika asam dia akan berwarna merah, dan jika basa akan berwarna hijau. Di sini kita lihat air baking soda itu hijau ya, kemudian air deterjen itu hijau, pasta gigi itu hijau, kemudian air biasa itu ungu dan tidak terlalu berubah warnanya. Kemudian air jeruk itu merah, kemudian air garam itu merah, dan kemudian air cuka merah. Ya, kemudian di sini kita lihat indikator selanjutnya adalah kunyit. Kunyit ini kunyit itu jika suatu zat bersifat asam maka hasilnya akan berwarna kuning. Sedangkan jika suatu zat itu berupa basa maka warnanya akan merah. Nah, di sini baking soda berwarnanya sedikit merah, kemudian air deterjen merah sekali, kemudian pasta gigi keruh, kemudian air biasa ini sedikit kuning. Nah, di sini air jeruk kuning, dan kemudian air garam oranye, dan air cuka kuning. Kemudian di sini ada bunga sepatu. Di sini jika suatu zat itu adalah asam maka warnanya akan ke merah. Sedangkan jika warna basa akan ke arah biru. Ini baking soda warnanya sedikit biru. Kemudian deterjen ini biru, pasta gigi ini biru, air biasa ini netral ya, tidak terjadi banyak perubahan pada warnanya. Kemudian air jeruk ini kemerah-merahan, kemudian air garam ini tidak banyak perubahan pada warnanya. Kemudian air cuka ini merah. Lanjut. Di sini kita bisa melihat bahwa indikator-indikator yang kita gunakan, indikator alami ini menghasilkan banyak warna ketika dicampurkan dengan bahan-bahan yang ingin kita ketahui pH-nya. Namun di sini kelompok kami menemukan hasil dari bunga pengujian bunga sepatu. Kemudian dari sini ke sini merupakan hasil dari daun hanjuang. Kemudian dari sini ke sini merupakan hasil dari ubi ungu. Dari sini ke sini merupakan hasil dari kunyit, dan kemudian yang paling bawah merupakan hasil pengujian pada bunga kertas. Ya, teman-teman bisa dilihat ya, dari sini ke bawah merupakan hasil dari larutan soda kue. Kemudian dari sini ke sini merupakan larutan deterjen, kemudian dari depan ke bawah ini merupakan larutan pasta gigi. Kemudian dari sini ke bawah merupakan larutan air mineral biasa atau air biasa. Dari sini ke sini merupakan hasil dari air garam. Kemudian dari sini ke bawah merupakan hasil dari air cuka, dan kemudian dari sini ke sini adalah hasil dari air jeruk. Nah, teman-teman bisa dilihat di 3 kelompok yang sini, warnanya itu sedikit menuju kepada warna biru dan terlihat agak gelap ya dibandingkan warna-warna yang lain. Mendekati warna biru ya, ini menuju warna biru dan warnanya sedikit lebih gelap daripada warna-warna yang lainnya. Nah, kelompok di sini merupakan kelompok basa, yaitu ada larutan soda kue, larutan
deterjen, dan larutan pasta gigi. Kemudian di sini kita lihat dua warna ini hampir sama. Warna ini juga hampir sama, warna ungu ini juga hampir sama, ini hampir sama, dan ini hampir sama. Padahal di sini dilakukan pengujian pada air garam dan juga air mineral biasa. Di sini, mengapa warna yang dihasilkan hampir sama? Karena air garam dan air biasa ini termasuk ke dalam larutan yang ber-pH netral, ber-pH 7. Jadi, tidak heran jika warna yang dihasilkan itu adalah hampir sama. Begitupun yang di sebelah sini, air cuka dan air jeruk. Kita lihat warnanya ini hampir sama, ini hampir sama, yang ini hampir sama, ini hampir sama, ini hampir sama. Mengapa warna yang dihasilkannya hampir sama? Karena air cuka dan air jeruk, larutan cuka dan larutan jeruk ini termasuk ke dalam larutan yang berada pada kelompok ber-pH asam. Seperti itu, teman-teman. Berdasarkan hasil pengamatan kelompok kami, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini merupakan pengujian dengan daun hanjuang. Pengujian dengan daun hanjuang ini memiliki warna yang hampir sama. Ini dengan ini hampir sama, ini dengan ini hampir sama ya. Nah, di sini kelompok kami menyimpulkan bahwa daun hanjuang merupakan indikator yang kurang tepat jika bahan. Di sini kelompok kami, ya teman-teman bisa dilihat di gambar ini ya. Ini merupakan pengujian asam basa dengan menggunakan indikator hanjuang. Di sini kita lihat warna yang dihasilkannya menjadi tidak terlihat perbedaannya karena hampir sama hijaunya. Di sini kelompok kami menyimpulkan bahwa daun hanjuang tidak tepat jika digunakan sebagai indikator penentuan asam basa dengan indikator alami. Kemudian juga di sini merupakan hasil dari pengujian asam basa dengan menggunakan indikator bunga kertas. Di sini kita lihat warnanya sedikit tidak terlalu sama, namun tidak terlalu mencolok gitu dalam perbedaan warnanya, sehingga kelompok kami menyimpulkan bahwa bunga kertas juga tidak terlalu cocok jika digunakan sebagai indikator alami. Di sini warna yang terlihat perbedaannya adalah kunyit. Di sini warna yang terlihat sekali perbedaannya adalah kunyit, ubi ungu, dan bunga sepatu. Warna yang dihasilkannya itu sangat berbeda-beda, dan ini kesimpulan kelompok kami. Pasta gigi, deterjen, dan soda kue termasuk ke dalam kelompok basa. Kemudian cuka dan jeruk termasuk ke dalam kelompok asam. Lalu garam dan air mineral termasuk ke dalam yang ber-pH netral. Sekian pembahasan uji coba dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.